Saya undang Anda untuk mendengarkan sebuah kisah tentang bagaimana pada suatu hari di awal bulan Januari, seluruh keluarga besar suami saya pergi untuk acara bakar-bakar sate. Ibu mertua saya berkata bahwa mobilnya sudah penuh dan saya hanya bisa diam kembali ke dalam rumah untuk membereskan barang-barang saya dan pergi. Namun ketika mereka semua kembali ke rumah setelah piknik, sebuah kebenaran membuat saya terpaku di tempat. Aroma masakan pesta yang pekat di awal tahun terasa menyesakan. Pintu kayu terbanting menutup, meninggalkan saya sendirian dengan setumpuk piring kotor yang dingin. Benang kesabaran yang telah saya ulur selama setahun penuh akhirnya putus berderai. Ketika hati manusia lebih dingin dari angin musim hujan di bulan Januari, apa yang akan dilakukan seorang wanita penurut untuk membalikkan permainan kejam ini? Selama 5 tahun, saya menjadi menantu di keluarga orang lain dan saya selalu mengingat satu kata. Sabar, ada pepatah lama. Mengalah selangkah, langit dan bumi akan terbuka lebar. Saya mengira pengorbanan dan kepatuhan saya akan memberikan saya keluarga yang damai, penuh dengan cinta suami, dan rasa hormat dari ibu mertua. Namun pada pagi hari di awal Januari tahun ini, kebenaran yang terungkap di hadapan saya lebih dingin dan lebih kejam dari cuaca itu sendiri. Di apartemen mewah milik saya, tempat seluruh keluarga suami menginap selama setahun terakhir, pagi itu sudah riuh rendah dengan kebisingan dan kesibukan. Hari itu adalah hari yang cerah dan ibu mertua saya mendapatkan ide untuk pergi bersama-sama ke puncak untuk acara bakar-bakar sate untuk mengganti suasana. Setelah beberapa hari merayakan tahun baru dengan opor ayam dan rendang, sejak jam 5 pagi, saya sudah harus bangun dan sibuk di dapur. Membumbui daging untuk sate, mencuci sayuran untuk lalapan, mengupas setiap siung bawang dan cabai, menyiapkan cool box berisi es, untuk mendinginkan minuman bagi seluruh keluarga. Semua yang saya lakukan sempurna, rapi, tidak ada yang bisa dikeluhkan. Tangan saya dengan cekatan mengiris daging ayam dan kambing, membumbuinya dengan teliti sesuai selera istimewa ibu mertua, keluarga adik ipar, dan suami saya. Menjelang, seluruh keluarga mereka mulai berkumpul di ruang tamu. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, berdandan dengan blus merah cerah bergaya modern. Di lehernya berkilauan kalung mutiara. Itu adalah hadiah yang saya belikan untuknya dengan uang saya sendiri pada ulang tahunnya tahun lalu. Adik laki-laki suami saya, Bima, yaitu Bayu dan istrinya yang masih muda, Rani mengenakan pakaian modis. Di tangan Rani ada tas bermerek yang dihadiahkan oleh Bima sendiri saat putra mereka lahir. Suami saya, Bima, menata rambutnya dengan gel, memakai parfum mahal, dan mengenakan setelan olahraga yang juga mahal. Mereka berdiri, tertawa dan mengobrol dengan keras, membahas di mana mereka akan mengambil foto-foto yang bagus, bagaimana mereka akan memanggang sate. Tidak ada seorang pun yang melirik ke dapur tempat saya, bermandi keringat, bekerja tanpa henti. Tidak ada yang bertanya apakah saya sudah selesai dengan persiapan atau apakah saya butuh bantuan. Saya membawa keluar cool box yang berat itu, meletakkannya di dekat pintu depan dengan cepat menyeka tetesan keringat di dahi saya dan sambil tersenyum tipis, saya berkata kepada ibu mertua, Bu, semua sudah siap. Tunggu saya 5 menit ya, saya ganti baju dulu. Setelah itu kita bisa berangkat. Ibu Ratna yang sedang mengagumi dirinya di cermin mendengar kata-kata saya dan berbalik dengan tajam. Wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dia melirik keluar jendela ke mobil yang terparkir di halaman kompleks apartemen, lalu ke Bayu dan istrinya, dan akhirnya tatapan dinginnya berhenti pada saya. Mobil si Bayu itu sempit. 4 orang dewasa sama barang-barang sebanyak ini sudah pas-pasan. Citra, kamu di rumah saja ya hari ini. Jaga apartemen ini kan sudah libur panjang. Beres-beres rumah, cuci piring, cuci semua spray dan handuk, pergi desak-desakan begitu cuma bikin capek. Saya tertegun. Cool box berisi makanan yang baru saja saya siapkan berdiri di dekat kaki saya menjadi saksi bisu dari kesia-siaan usaha saya pagi ini. Saya menatap Bima, pria yang berbagi ranjang dengan saya, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membela saya. Kemarin saat kami membahas rencana ini, Bima sendiri yang mengatakan bahwa kami berlima akan muat dengan nyaman di satu mobil. Dan jelas sekali, semua persiapan ini saya lakukan agar bisa pergi bersama mereka semua. Namun, Bima menghindari tatapan saya. Dia membungkuk untuk merapikan lipatan di celana olahraganya, dan sambil mendecahkan lidah menjawab ibunya dengan nada acuh tak acuh. Mama benar Citra, kamu di rumah saja biar lebih nyaman, nanti di sana ramai desak-desakan. Bisa-bisa kamu mabuk perjalanan. Kamu capek kan, nanti setelah bersih-bersih apartemen kamu bisa istirahat, nanti malam kami pulang. Aku belikan martabak spesial. Kata-kata Bima terdengar begitu lancar tanpa sedikit pun rasa canggung. Bayu dan istrinya yang berdiri di dekatnya bahkan menutup mulut mereka untuk menyembunyikan tawa. Rani mengelus tasnya, dan dengan suara melengking yang memekakkan telinga menambahkan Mbak Citra. Nanti kalau bersih-bersih jangan lupa lap lemari kaca di ruang tamu ya, kemarin si kecil tangannya belepotan kena ke kaca.
Saya berdiri mematung. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan saya. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu gratis. Seperti babu yang setelah menyelesaikan tugasnya mempersiapkan segalanya, lalu disingkirkan, agar mereka bisa leluasa menikmati hidup. Selama 5 tahun terakhir, adegan-adegan yang menghinakan dan menekan seperti ini telah menjadi hal biasa. Kadang saya harus menahan diri dari makanan lezat untuk menyisakannya bagi suami dan adiknya. Kadang saya harus menyerahkan seluruh gaji saya kepada ibu mertua untuk mengatur urusan keluarga besar. Kadang saya harus menyembunyikan fakta bahwa apartemen mewah ini adalah milik pribadi saya demi menjaga muka keluarga suami di hadapan kerabat mereka dari kampung diserang. Tetapi hari ini, di awal tahun baru, penghinaan ini telah mencapai batas kesabaran saya. Anehnya, saya tidak menangis, mata saya kering. Saya tidak berteriak, tidak berdebat, tidak mengucapkan sepatah kata pun celaan. Hati saya yang selama bertahun-tahun telah terkikis oleh sikap dingin dan ketidakpedulian mereka pada saat itu benar-benar membeku. Satu tetes terakhir telah membuat cawan itu meluap. Tetesan itu jatuh tanpa suara, tetapi cukup untuk menghancurkan semua ilusi tentang keluarga yang hangat. Saya mengangguk, suara saya begitu tenang, hingga saya sendiri terkejut. Baik, selamat bersenang-senang. Ibu mertua tampak sangat puas dengan kepatuhan dan ketundukan saya. Dengan bangga dia mengambil tasnya dan melangkah keluar pintu. Bima membawa coolbox berisi makanan. Bayu dan istrinya mengikuti di belakang. Pintu jati yang berat itu terbanting menutup tawa dan obrolan mereka perlahan menghilang di koridor. Di apartemen yang luas ini, tinggallah saya seorang diri. Di tengah tumpukan piring kotor, sisa sarapan dan aroma masakan yang masih mengudak. Saya perlahan berjalan ke jendela dan melihat ke bawah ke halaman luas kompleks apartemen. Mobil Bayu perlahan bergerak bergabung dengan arus lalu lintas yang masih sepi. Di awal Januari mereka pergi. Mereka meninggalkan saya di rumah saya sendiri, menganggap saya sebagai numpang hidup seorang pelayan. Mereka bahkan tidak curiga bahwa pada saat mobil mereka bergerak, saya telah memutuskan untuk mengakhiri hari-hari menyedihkan penuh kesabaran ini dengan tangan saya sendiri. Saya berbalik dengan tajam dan berjalan ke dapur. Saya tidak mencuci satu piring pun. Saya melemparkan sarung tangan karet langsung ke tempat sampah. Rencana balas dendam yang diam-diam saya rancang. Bukti-bukti yang dengan susah payah saya kumpulkan selama 3 tahun terakhir, inilah saatnya untuk mengungkapkannya. Saya mengambil napas dalam-dalam, merasakan aliran kekuatan hidup yang dahsyat memenuhi dada saya. Balas dendam terbaik bukanlah skandal atau tuduhan yang keras. Balas dendam terbaik adalah merampas semua yang mereka anggap sebagai milik mereka dalam ilusi mereka, menempatkan mereka pada posisi yang pantas mereka dapatkan, dan pergi dengan kepala tegak. Saya langsung menuju kamar tidur dan membuka lemari. Hari ini saya tidak akan lagi menjadi istri yang lemah dan menantu yang patuh. Hari ini saya akan menjadi diri saya sendiri lagi. Citra Wulandari, putri tunggal dari almarhum Bapak Iwan Santoso. Saya menanggalkan daster yang berbau masakan. Saya memilih gaun hitam yang elegan dan mengenakan mantel kasmir abu-abu di atasnya. Ini adalah pakaian mahal yang saya beli sebelum menikah, tetapi ibu mertua memaksa saya menyembunyikannya di dasar lemari, menyebutnya sebagai gaya hidup boros orang kota. Saya duduk di depan meja rias dengan hati-hati memoles bibir saya dengan lipstik merah anggur, menyisir rambut hitam panjang saya dan membiarkannya tergerai di punggung. Menatap pantulan diri saya di cermin, saya melihat seorang wanita yang anggun, tenang dan penuh tekad. Jejak-jejak kepatuhan dan penghinaan telah sepenuhnya lenyap. Saya mengambil tas kulit saya, memasukkan ponsel, dan seikat kunci mobil ke dalamnya. Mobil pribadi saya, hadiah dari ayah saat saya lulus kuliah, selalu terparkir rapi di parkiran basement. Keluarga suami tidak tahu bahwa mobil itu terdaftar atas nama saya. Saya selalu bilang bahwa saya meminjamnya dari teman agar ibu mertua tidak mengincarnya untuk pamer di depan kerabatnya diserang. Saat keluar ke koridor, saya tidak sengaja berpapasan dengan tetangga Ibu Endang yang hendak membuang sampah. Ibu Endang sudah lama tinggal di gedung ini. Seorang wanita yang ceplas-ceplos tapi sangat ingin tahu urusan orang lain. Biasanya melihat saya membungkuk di bawah beban belanjaan dari pasar atau mengepel lantai koridor, dia akan menggelengkan kepala dengan prihatin. Hari ini melihat saya berpakaian rapi dengan riasan cerah, matanya membulat karena terkejut. Neng Citra, ini kamu mau kemana pagi-pagi begini sudah rapi sekali? Bukannya sekeluarga pergi bakar-bakar sate, kok kamu ditinggal sendirian? Tadi ibu lihat Bu Ratna sama Bayu, dan istrinya turun ke bawah riang sekali kelihatannya. Saya tetap memasang ekspresi sopan dan tersenyum tipis pada wanita tua itu. Iya, Bu Endang, saya ada urusan mendadak, harus segera pergi. Selamat tahun baru dan selamat menikmati liburan ya, Bu. Sehat dan damai selalu. Setelah mengatakan itu, saya mengangguk sopan kepada tetangga dan langsung menuju lift.
Saya tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Mulai sekarang saya tidak akan hidup dengan memikirkan pandangan atau gosip orang lain. Turun ke parkiran, saya duduk di belakang kemudi. Aroma familiar dari interior kulit mobil menyelimuti saya, memberikan rasa aman dan kontrol. Saya menyalakan mesin dan mobil dengan mulus keluar dari gerbang parkiran, bergabung dengan arus lalu lintas di jalanan yang masih lengang karena liburan. Cuaca di Jakarta hari itu sejuk dan di sepanjang jalan, lampu-lampu hias tahun baru masih berkelip di pepohonan. Saya menurunkan sedikit kaca jendela untuk membiarkan udara segar Januari masuk. Pikiran saya sangat jernih. Tujuan saya adalah sebuah gedung perkantoran megah di jantung kota di kawasan SCBD. Di lantai basement gedung ini terdapat fasilitas Safe Deposit Box SDB berstandar internasional. Sistem keamanannya sangat ketat dengan kerahasiaan data klien yang mutlak. 3 tahun lalu, setelah saya tidak sengaja memergoki ibu mertua mengobrak-abrik laci meja area saya untuk mencari perhiasan emas pernikahan saya menjadi waspada. Saya sadar bahwa orang-orang yang tinggal serumah dengan saya memiliki keserakahan yang tak terbatas. Mereka selalu mencari cara untuk mengambil keuntungan bahkan dari orang terdekat sekalipun. Keesokan harinya saya datang ke sini dan menandatangani kontrak sewa sebuah SDB berukuran sedang untuk jangka waktu 10 tahun. Kotak ini menjadi benteng terakhir saya, melindungi apa yang menjadi hak saya. Setelah memarkir mobil, saya turun dengan lift ke zona keamanan. Seorang petugas keamanan berjas hitam rapi menyapa saya dengan sopan. Saya menunjukkan KTP dan kartu klien khusus. Setelah melewati 3 lapis kontrol akses sidik jari dan pemindai retina, saya diantar ke sebuah ruangan pribadi yang begitu sunyi hingga saya bisa mendengar napas saya sendiri. Petugas itu meninggalkan saya sendirian di ruangan dengan SDB nomor 89. Saya memasukkan kode 8 digit. Tanggal lahir ayah saya. Terdengar bunyi klik kering dan pintu baja tebal dari kotak itu terbuka. Di dalamnya ada semua hal terpenting dalam hidup saya. Hal-hal yang keberadaannya bahkan tidak pernah dicurigai oleh keluarga suami. Saya dengan hati-hati mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat berisi dokumen. Meletakkannya di atas meja. Saya perlahan membuka talinya. Kertas-kertas yang terlipat rapi terhampar di hadapan saya. Yang pertama adalah akta nikah kami. Kertas yang selama 5 tahun telah membelenggu saya di neraka dunia. Selanjutnya, sertifikat hak milik SHM atas nama Citra Wulandari yang membuktikan kepemilikan sah saya atas apartemen 3 kamar di kompleks mewah yang tanpa malu ditempati oleh keluarga suami. Mereka yakin itu adalah apartemen sewaan dan setiap bulan menuntut uang dari saya dengan dalih untuk membayar sewa. Padahal uang itu dikantongi oleh ibu mertua. Kemudian saya mengeluarkan setumpuk rekening koran bank yang telah saya cetak dan legalisir dari beberapa bank berbeda. Ini adalah riwayat aliran dana saya. Jumlah yang saya tabung dari gaji dan bonus, dana yang saya investasikan dengan cerdas jauh sebelum menikah. Akhirnya saya mengambil sebuah amplop yang sudah menguning. Di dalamnya ada surat wasiat dari ayah saya yang disahkan oleh notaris. Ayah saya, seorang pengusaha ukiran kayu Jepara yang bekerja keras seumur hidupnya, mewariskan seluruh hartanya kepada saya. Ini termasuk apartemen tempat saya tinggal, simpanan bank yang besar, dan yang terpenting sebuah ruko di jalan utama yang ramai. Keluarga Bima selalu mengejek saya, mengatakan saya berasal dari keluarga biasa. Orang tua meninggal lebih awal sehingga saya miskin dan menempel pada suami. Jika mereka melihat surat wasiat ini, mereka pasti akan gila karena keserakahan. Dari dasar map, saya mengeluarkan senjata paling mematikan saya. Sebuah flash drive kecil berwarna perak. Di dalamnya tersimpan rekaman audio yang diam-diam saya buat selama ini. Hinaan dan caci maki ibu mertua, percakapan Bima dan Bayu tentang rencana mereka untuk menguras aset saya. Semuanya terekam dengan jelas. Saya memeriksa setiap dokumen dengan teliti, lalu dengan rapi memasukkan semuanya kembali ke dalam tas. Saya menutup SDB dan kunci elektronik mengonfirmasi bahwa kotak itu telah terkunci dengan aman. Sambil menghela napas lega, saya keluar dari ruang keamanan. Sekarang semuanya sudah siap. Bukti-bukti sekuat baja ini cukup untuk menghancurkan semua intrik dan kemunafikan keluarga mereka. Saya masuk ke mobil, membuka ponsel, dan mencari kontak yang tersimpan sebagai pengacara. Itu adalah Bapak Michael Suryo, seorang pengacara terkenal di kota, salah satu spesialis terbaik dalam kasus perceraian dan sengketa properti. Saya sudah membuat janji bertemu dengannya sebelum tahun baru. Saya menekan tombol panggil di seberang sana. Jawaban datang dengan cepat, terdengar suara yang tenang dan profesional. Selamat pagi, Ibu Citra. Saya sudah menunggu Anda di kantor. Saya mencengkeram kemudi tatapan saya lurus ke depan. Selamat pagi, Pak Mikael. Saya sedang membawa semua dokumennya. Kita bisa mulai. Waktunya telah tiba untuk membersihkan sampah dalam hidup saya.
Saya menginjak gas dan mobil melaju kencang di atas aspal, meninggalkan tahun-tahun masa muda yang terkubur dalam kegelapan. Sinar matahari pagi yang cerah di awal Januari menembus kaca depan menyinari wajah saya. Pertarungan untuk merebut kembali hidup saya dari tangan orang-orang kejam dan serakah telah resmi dimulai. Setelah meninggalkan brankas, saya berkendara menyusuri jalan yang dinaungi pohon-pohon rindang menuju kantor pengacara Michael Suryo. Kantornya terletak di jalan yang tenang. Fasad bangunannya bergaya klasik, elegan dan bersahaja. Setelah parkir dengan rapi, saya mengambil tas yang kini berisi seluruh hidup dan kekayaan saya, lalu melangkah masuk. Sekretaris di resepsionis tersenyum ramah, membungkuk sopan, dan mengantar saya langsung ke ruang kerja pengacara utama di lantai 2, usia Bapak Michael sekitar 50-an. Ia mengenakan setelan abu-abu yang dijahit sempurna dan kacamata berbingkai emas menonjolkan penampilannya yang cerdas dan tenang. Melihat sikapnya yang penuh percaya diri, saya sepenuhnya mempercayakan kasus terpenting dalam hidup saya kepadanya. Melihat saya, Bapak Michael berdiri dan menjabat tangan saya dengan hormat. "Selamat pagi Ibu Citra, silakan duduk. Mau teh atau air mineral?" Saya mengangguk duduk di kursi di seberangnya. "Terima kasih, cukup air mineral saja." "Mari kita langsung ke pokok permasalahan. Waktu saya sangat berharga saat ini." Bapak Michael memberi isyarat kepada sekretarisnya untuk membawakan air dan menutup pintu rapat-rapat. Ruangan itu langsung menjadi sunyi terisolasi dari kebisingan jalanan. Saya membuka tas dengan hati-hati mengeluarkan map Kokelat dan meletakkannya di atas meja kaca. Saya mulai mengeluarkan dokumen satu persatu, menyusunnya dalam tumpukan terpisah. "Ini akta nikah kami dengan Bima Wijoyo. Ini sertifikat hak milik apartemen di kompleks mewah itu yang diterbitkan hanya atas nama saya dan diperoleh sebelum pernikahan resmi kami. Dan ini adalah surat wasiat dengan stempel notaris yang dibuat oleh ayah saya, Iwan Santoso. Sebelum meninggal, ayah mewariskan seluruh hartanya kepada saya, termasuk apartemen ini dan sebuah ruko komersial di jalan utama. Dan terakhir, ini adalah semua rekening koran dari rekening tabungan dan investasi saya yang dibuat saat saya belum menikah." Bapak Michael dengan hati-hati mengenakan sarung tangan kain putih dan mulai memeriksa setiap dokumen dengan saksama. Alisnya sedikit berkerut. Saat sampai pada surat wasiat, dia mengangguk setuju memuji pandangan jauh ke depan almarhum ayah saya yang telah memastikan untuk melindungi putrinya. Setelah selesai dengan dokumen-dokumen itu, dia menatap saya. "Dokumen hukum Anda semuanya beres. Semua properti ini adalah milik pribadi Anda yang diperoleh sebelum menikah atau diterima sebagai warisan atas nama Anda. Menurut hukum, keluarga suami Anda tidak memiliki hak apapun atas properti ini. Mereka tidak akan bisa mengambil satu bata pun dari rumah Anda." Saya tersenyum pahit. Jika mereka adalah orang-orang yang baik dan hidup secara manusiawi, saya tidak akan perlu mengambil langkah ini. Saya menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan flash drive perak kecil dari tas saya dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arah pengacara. "Dokumen properti itu hanya separuh dari cerita Pak Michael, tolong masukkan flash drive ini ke komputer Anda dan dengarkan rekamannya." "Inilah yang berhasil saya rekam di rumah saya sendiri baru-baru ini." Pengacara itu mengikuti permintaan saya. Ia memasukkan flash drive ke laptopnya dan membuka satu-satunya file audio di sana. Setelah beberapa detik desisan, terdengar suara melengking dan sinis Ibu Ratna yang terekam dengan sangat jelas. "Bima, kamu harus pikirkan ini baik-baik. Si Citra itu memang pendiam, tapi keluarganya punya uang. Ibu sudah cari tahu soal apartemen ini. Harga pasarnya sekarang bisa beberapa miliar rupiah. Kamu rayu dia, bilang saja supaya dibalik nama jadi atas nama kalian berdua demi tanggung jawab bersama. Gajinya suruh dia serahkan ke ibu, biar ibu yang kelola. Perempuan itu tidak boleh pegang uang banyak, nanti jadi manja." Segera setelah itu terdengar suara datar Bima, suami saya yang penuh dengan perhitungan dingin. "Ma, tenang saja. Bima sudah pikirkan semuanya. Apartemen itu pelan-pelan akan Bima paksa dia balik nama. Tabungan bersama kita. Nanti dengan alasan bisnis akan Bima tarik sedikit demi sedikit. Aku transfer sementara ke Bayu dan Rani. Biar mereka pakai untuk modal usaha, nanti bisa menghasilkan keuntungan. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Uang di tangan kita sendiri itu yang paling aman." Citra itu tidak mengerti apa-apa soal keuangan, dia tidak akan tahu. Rekaman itu berakhir dengan tawa puas ibu dan anak. Michael Suryo mematikan suara. Wajahnya menjadi sangat serius. Dia melepas kacamatanya, membersihkannya dengan kain, dan menatap lurus ke mata saya. "Ibu Citra, saya sudah menangani ratusan kasus perceraian, tetapi penipuan yang begitu kurang ajar dan terorganisir untuk menguras aset seperti ini benar-benar kasus yang keterlaluan. Rekaman audio ini adalah bukti kuat bahwa suami Anda telah bertindak dengan cara menipu secara kasar melanggar kewajiban perkawinan dengan niat untuk menggelapkan harta bersama. Selain itu,
Tekanan terus-menerus dari keluarganya dan kontrol finansial merupakan bentuk kekerasan psikologis. Anda pasti akan memenangkan kasus ini, mendapatkan sebagian besar harta gonogini dan sepenuhnya mempertahankan harta pribadi Anda. Saya duduk tegak, melipat tangan di pangkuan. Jiwa saya sekarang tenang seperti danau di musim gugur. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi rasa sakit, hanya tekad sekeras baja. Pak Michael, saya ingin Anda menyiapkan gugatan cerai hari ini juga. Selain itu, saya meminta Anda menyiapkan permohonan ke pengadilan untuk menyita semua harta bersama yang terdaftar atas nama Bima Wijoyo atau yang terkait dengannya. Saya tidak ingin mereka menarik 1 rupiah pun lagi yang saya peroleh dengan keringat dan darah saya. Mengenai apartemen, saya punya cara sendiri untuk mengusir mereka secara sah. Pengacara itu mengangguk setuju dan segera mengambil pulpen dan kertas untuk membuat draft rencana tindakan hukum selanjutnya. Kami menghabiskan hampir 2 jam untuk memeriksa semua detail dan mengantisipasi semua kemungkinan reaksi gila dari keluarganya ketika kebenaran terungkap. Setelah menandatangani surat kuasa untuk pengacara, saya berdiri untuk pamit. Matahari siang bersinar melalui jendela menyinari keliman mantel saya. Sejak saat itu, akta nikah bukan lagi belenggu yang mengikat saya. Itu akan menjadi vonis bagi keserakahan tak terbatas orang-orang itu. Keluar dari kantor pengacara, saya merasakan perut saya keroncongan. Saya belum sarapan sama sekali, langsung sibuk membereskan rumah. Tapi sekarang saya tidak berselera makan. Tujuan saya berikutnya adalah cabang bank besar di jalan utama kota. Di sanalah semua aliran dana saya dikelola, termasuk rekening bersama yang saya dan Bima buka setelah menikah. Di awal hari kerja setelah libur panjang, bank tidak terlalu ramai. Para pegawai baru saja kembali dari liburan panjang mengenakan seragam cerah mereka. Berkat kartu nasabah premium, saya tidak perlu mengambil nomor antrian dan menunggu. Saya langsung diundang ke ruang VIP. Manajer cabang dengan ramah menuangkan air untuk saya dan bertanya dengan sopan bagaimana saya merayakan tahun baru. Saya menjawab dengan beberapa basa-basi dan cepat beralih ke inti permasalahan. Tolong cetakkan saya rekening koran lengkap untuk semua transaksi di semua rekening pribadi saya, termasuk rekening tabungan bersama yang terdaftar atas nama saya dan Bima. Saya perlu memeriksa beberapa transaksi untuk persiapan proyek investasi baru. Petugas bank dengan cepat melakukan semuanya di komputer. Hanya dalam 10 menit, setumpuk tebal kertas dengan stempel merah bank tergeletak di hadapan saya. Saya mengambil spidol dan mulai memeriksa setiap baris, setiap angka. Gaji bulanan saya secara teratur masuk ke rekening dan kemudian hampir seluruhnya ditarik untuk menutupi biaya hidup seluruh keluarga yang terdiri dari 5 orang. Bima, meskipun jabatannya kepala departemen di sebuah perusahaan konstruksi hanya membawa pulang uang receh. Seluruh beban keuangan dengan kurang ajar mereka limpahkan kepada saya. Tiba-tiba pandangan saya terpaku pada salah satu halaman rekening koran dari rekening tabungan bersama. 4 bulan lalu, tepat pada saat Bayu dan Rani mulai berbicara tentang keinginan membuka tokoan, tetapi mengeluh kekurangan modal, terjadi transaksi aneh di rekening ini. Sejumlah besar uang, tepatnya 200.000, telah ditransfer. Operasi itu dilakukan oleh Bima Wijoyo. Nama penerima tertera dengan jelas, Rani Wijoyo, istri Bayu. Dalam keterangan transfer tertulis, pinjaman untuk adik ipar, pengembangan usaha tanpa bunga, 200 juta. Mereka berani melakukannya di belakang saya, menggunakan kata sandi mobile banking yang saya percayakan kepada suami untuk menarik semua tabungan bersama kami dan memberikannya kepada adiknya. Semuanya terjadi persis seperti yang dihasutkan ibunya dalam rekaman audio itu. Keserakahan mereka tidak terbatas pada eksploitasi tenaga saya. Mereka secara terang-terangan merampok saya. Saya mengatupkan gigi. Rasa dingin menjalari punggung saya, tetapi kepala saya jernih sekali. Saya bertindak tepat waktu. Jika saya menunda sedikit lebih lama, saya khawatir mereka tidak akan menyisakan sepeser pun untuk saya. Saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah manajer cabang. Suara saya tegas tanpa sedikit pun keraguan. Tolong segera bekukan semua rekening pribadi ini. Nonaktifkan semua aplikasi seluler yang terhubung. Batalkan semua kartu debit dan kredit yang ada. Kemudian buka rekening baru untuk saya dan terbitkan kartu baru. Pindahkan semua tabungan pribadi saya, sertifikat deposito, dan pendapatan investasi ke rekening baru ini. Manajer itu sedikit terkejut dengan permintaan mendadak saya, tetapi secara profesional mengikuti prinsip kerahasiaan dan hak nasabah. Prosedurnya berjalan cepat. Ponsel saya dibanjiri pesan notifikasi perubahan saldo. Rekening-rekening lama sekarang hanyalah cangkang kosong. Sungai susu yang memberi makan kemalasan dan keserakahan keluarga suami telah resmi ditutup. Saya menyimpan kartu bank baru yang elegan itu di dasar tas saya. 200 juta yang menyedihkan itu akan saya dapatkan kembali melalui pengadilan sampai ke rupiah terakhir.
Setelah menyelesaikan semua urusan, saya berterima kasih kepada para staf dan berjalan keluar ke lobi utama menuju pintu keluar. Begitu saya melewati pintu kaca putar, saya mendengar suara wanita melengking yang familiar dari arah ATM. "Ini mesin apaan sih, Mas Bima?" bilang uangnya masuk setelah makan siang. "Kenapa aku coba tarik? Mesinnya selalu bilang transaksi tidak dapat diproses." Menyebalkan. Saya berhenti 10 meter dari saya di depan ATM. Berdiri Bayu dan Rani dengan kesal. Rani yang mengenakan gaun warna-warni dengan tas bermerek yang saya belikan di bahunya memegang kartu ATM dan dengan marah mengetukkannya ke layar mesin. Bayu berdiri di sebelahnya menghisap rokok. Bau bir tercium darinya. Rupanya dalam perjalanan pulang dari acara bakar-bakar, mereka mampir ke sini untuk menarik uang guna membayar tagihan dan berbelanja. Mereka tidak tahu bahwa rekening bersama itu telah saya bekukan setengah jam yang lalu. Semua operasi penarikan tunai ditolak mentah-mentah. Rani yang marah berbalik dan secara kebetulan bertemu pandang dengan saya. Ekspresi tidak puasnya langsung berubah menjadi senyum palsu yang biasa. Dia menarik lengan suaminya, menunjuk ke arah saya dan dengan cepat berlari mendekat. "Oh, Mbak Citra sudah selesai bersih-bersihnya. Mau kemana kok dandan rapi begini?" "Enggak betah ya di rumah istirahat. Kami ini mau lanjut merayakan. Mau ambil uang sedikit buat bayar-bayar sama beli beberapa barang lagi buat liburan. Tapi kartu yang dikasih Mas Bima ini kok nggak bisa dipakai ya, Mbak Citra? Mumpung di sini transferin kami R5 juta dulu dong. Nanti malam pulang, Mas Bima pasti ganti." Dia berbicara dengan lancar tanpa ragu, seolah-olah uang saya adalah miliknya sendiri. Bayu juga mendekat, meludah, dan mendukung istrinya. "Mbak Citra, tolongin kami dong. Ini kan masih suasana liburan. Rani mau beli kalung emas buat keberuntungan. Kata Mama kan, kita ini satu keluarga. Ngapain hitung-hitungan uang cuma merusak hubungan?" Saya berdiri, melipat tangan di dada, dan menatap wajah kurang ajar mereka dengan dingin. Aroma sate yang menempel di pakaian mereka membuat saya mual. Menantu yang patuh dan baik hati dalam diri saya telah benar-benar mati. Saya menyeringai sinis satu keluarga. "Katamu kok aku tidak ingat ya? Sepertinya tadi pagi ibu kalian dan kalian juga bilang mobilnya sempit dan meninggalkan aku di rumah untuk bersih-bersih dan cuci piring. Sekarang waktu butuh uang untuk belanja. Baru ingat sama menantu ini. Dengar ya, uang saya tidak tumbuh di pohon supaya kalian bisa seenaknya memetik kapan kalian mau. Mulai hari ini, jangan harap kalian bisa dapat sepeser pun dari saya. Punya tangan dan kaki, kan? Pergi dan cari uang sendiri." Setelah mengatakan itu, saya tidak lagi menatap wajah mereka yang terperangah. Saya berbalik dengan tegas dan dengan langkah bangga, dan percaya diri berjalan menuju mobil saya. Di belakang terdengar teriakan marah dari Bayu dan Rani, tetapi saya mengabaikannya. Pertunjukan besar baru saja dimulai, saya harus menyimpan tenaga untuk menghadapi badai yang menanti di depan. Setelah meninggalkan bank, saya melaju ke jalan utama. Langit di awal Januari cerah, angin sepoi-sepoi membawa kesejukan awal tahun. Setelah melepaskan buan finansiwa, saya merasa dada saya menjadi ringan. Tidak ada lagi desahan cemas di akhir setiap bulan. Tidak perlu lagi berhemat untuk diri sendiri demi menyediakan makan malam mewah untuk keluarga suami. Saya membuka pintu mobil, duduk di belakang kemudi, menarik napas dalam-dalam, dan menyalakan mesin. Tujuan saya berikutnya adalah kantor agen properti paling terkemuka di kota yang terletak di Jalan Protokol. Apartemen 3 kamar di kompleks mewah tempat saya tinggal adalah warisan yang ayah saya kumpulkan seumur hidup dan belikan untuk saya sebelum beliau meninggal. Tempat ini pernah dipenuhi dengan harapan saya akan sebuah sarang keluarga yang tenang dan damai. Namun sejak saya menikah dengan Bima, ibunya dengan alasan bosan di kampung membawa serta keluarga Bayu ke Jakarta, mereka tanpa malu menempati kamar-kamar terbaik, menggunakan barang-barang mahal saya, mengubah ruang pribadi, saya menjadi pasar yang bising. Mereka tidak tahu apartemen itu atas nama saya dan yakin itu sewaan terus-menerus menyindir saya. Sekarang saya memutuskan untuk menyingkirkan semua itu. Sebuah rumah yang dinodai oleh keserakahan dan rasa tidak tahu berterima kasih tidak layak untuk disesali. Saya parkir di depan kantor agen properti Sejahtera Propertindo. Direkturnya seorang pria muda bernama Anton yang dulu pernah membantu teman saya membeli tanah segera berlari membukakan pintu untuk saya. Meskipun hari libur, para pebisnis sejati tidak pernah menolak klien. Saya masuk, duduk di sofa yang nyaman dan langsung ke pokok permasalahan. "Selamat siang Mas Anton. Saya punya apartemen mewah di apartemen Mutiara Residence yang perlu dijual cepat. Dokumen lengkap, pemilik tunggal atas nama saya, tanpa sengketa atau agunan. Saya mau jual cepat bulan ini juga. Coba lihat apakah ada klien dengan uang tunai." Anton dengan sigap menyeduh teh panas dan menuangkannya ke cangkir saya. Matanya berbinar-binar.
Apartemen di Mutiara Residence selalu sangat liquid, berada di area prestisius dan menjadi impian banyak keluarga muda. Ibu Citra, jangan khawatir. Untuk area itu saya punya banyak peminat. Dokumennya ada, Bu. Boleh saya lihat untuk estimasi harga, dan langsung menyiapkan iklan dengan foto. Saya membuka tas, mengeluarkan sertifikat hak milik, dan meletakkannya di atas meja. Anton dengan teliti membolak-balik halaman, mencatat luas, lantai, dan posisi jendela. Saya dengan jelas menyatakan syarat-syarat saya. Saya jual dengan semua perabotan dan peralatannya. Pembeli tinggal bawa koper saja. Harga yang saya sebutkan sedikit di bawah pasar untuk mempercepat transaksi. Anton mengangguk setuju. Dia segera menyusun perjanjian dan berjanji akan mengirim fotografer besok pagi untuk pemotretan agar bisa segera memasang iklan. Randana. Begitu saya menandatangani perjanjian, telepon di tas saya berdering. Di layar tertera nama Bapak Victor, manajer gedung apartemen kami. Bapak Victor adalah orang yang teliti, bertanggung jawab, dan mengenal semua penghuni dengan baik. Saya meminta maaf kepada Anton dan menyingkir ke sudut untuk menjawab. Suara Bapak Victor di telepon terdengar khawatir. Mbak Citra, ini saya Victor. Mbak tidak di rumah? Ini di lobi ada suami Mbak Bima bersama ibunya dan sekitar 5 atau 6 kerabat dari kampung dengan banyak barang. Mereka menuntut satpam membukakan pintu untuk mereka. Bima bilang Mbak pergi bawa kunci dan meminta agar pihak manajemen membuka pintu dengan kunci cadangan supaya kerabatnya bisa masuk dan istirahat. Tolong konfirmasi informasinya ya, Mbak, supaya satpam tahu harus bagaimana. Saya tersenyum kecut. Keberanian mereka tidak ada batasnya. Pertama, mereka mengusir saya dari perjalanan dengan alasan sempit dan sekarang mereka membawa seluruh kerabatnya ke rumah saya untuk pamer dan hidup gratis. Saya berdeham dan menjawab Bapak Victor dengan nada yang sangat serius dan jelas. Pak Victor, tolong dengarkan saya baik-baik. Apartemen itu adalah milik pribadi saya, terdaftar hanya atas nama saya. Saya sedang dalam proses perceraian dengan Bima Wijoyo. Mulai saat ini saya meminta pihak manajemen untuk sepenuhnya melarang Bima Wijoyo, ibunya, dan semua kerabat mereka masuk ke gedung. Tak seorang pun dari mereka boleh masuk ke lobi, apalagi ke lantai saya. Jika ada yang mencoba masuk dengan paksa, tolong panggil polisi dengan pasal percobaan masuk tanpa izin ke properti pribadi. Bapak Victor terdiam sejenak, terkejut oleh berita itu. Tetapi sebagai manajer yang berpengalaman, dia segera mengerti keseriusan situasi. Saya mengerti, Mbak Citra. Anda adalah pemilik sah dan kami akan mengikuti instruksi Anda dengan ketat. Saya akan turun langsung ke lobi dan menginstruksikan satpam agar tidak mengizinkan rombongan suami Anda melewati pintu putar. Mbak bisa tenang mengurus urusan Mbak. Saya berterima kasih padanya dan menutup telepon. Kembali ke meja, saya meminta maaf kepada Anton dan pamit. Masalah penjualan apartemen sudah teratasi, tetapi untuk keamanan penuh dan mencegah tindakan nekat mereka, saya butuh kunci baru. Saya membuka buku telepon dan menelepon Pak Karso, seorang tukang kunci tua yang sudah terpercaya. Saya membuat janji bertemu dengannya, tepat jam 3.00 sore, di depan apartemen saya untuk mengganti seluruh sistem kunci di pintu depan. Dari kunci elektronik dengan sidik jari hingga kunci mekanis cadangan, saya meminta semuanya diganti dengan sistem anti-bobol yang paling andal. Jam 3. Saya sudah berada di koridor lantai 15, Pak Karso dengan kotak peralatannya sudah menunggu. Melihat saya, dia tersenyum, menyapa dan langsung bekerja. Terdengar suara bor, denting logam. Saya berdiri bersandar di dinding dengan tangan terlipat, memperhatikan pintu jati kokoh saya dilapisi pelindung baru. Setiap sekrup dikencangkan. Sidik jari saya dengan teliti dimasukkan ke dalam memori sistem baru. Kurang dari 1 jam, pekerjaan selesai. Pak Karso menyerahkan 5 kunci mekanis baru yang berkilauan dan menjelaskan secara rinci cara menggunakan panel elektronik. Saya membayarnya dengan murah hati, mengantarnya ke lift dan kembali ke pintu saya. Saya menempelkan jari telunjuk ke panel sensor. Terdengar bunyi bip pelan dan grendel secara otomatis ditarik. Saya mendorong pintu masuk dan membantingnya. Sekarang rumah saya adalah benteng saya yang tak tertembus. Mereka yang di luar yang membuai diri dengan ilusi kekuasaan palsu akan segera disiram dengan air dingin. Setelah selesai dengan urusan rumah, saya melihat jam di ponsel. Sore. Pada saat ini, piknik mewah mereka dengan sate pasti sudah akan berakhir. Saya memutuskan untuk pergi dan mencari mereka. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri betapa menyedihkannya penampilan mereka yang terbiasa hidup dari uang orang lain dan sekarang terputus dari sumber dana. Saya tahu betul tempat yang biasa mereka kunjungi. Itu adalah sebuah restoran barbecue di tepi danau yang indah di kawasan puncak. Jalanan pada sore hari di akhir pekan liburan kembali ramai.
Arus mobil melaju bolak-balik, membawa jejak kesibukan liburan. Saya perlahan berbelok ke jalan yang ditanami pohon akasia menuju restoran. Saya memilih tempat parkir yang tidak mencolok di bawah pohon rindang di seberang jalan tepat di depan pintu masuk restoran. Dari sudut ini, saya bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di pintu masuk. Saya menurunkan setengah kaca jendela, menghirup aroma arang dan daging panggang yang terbawa angin dari cerobong asap restoran. Di sekitar terdengar klakson mobil dan musik keras dari tempat-tempat hiburan di sekitarnya. Saya mengeluarkan ponsel, menyalakan perekam suara, meletakkannya di dashboard, dan mulai mengamati pintu restoran yang terang benderang dengan saksama. Saya tidak perlu menunggu lama. Sekitar 15 menit kemudian, pintu kaca transparan restoran terbuka dengan kasar. Yang pertama keluar adalah Bima. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. Di belakangnya ibunya, Ibu Ratna dengan ekspresi tidak puas dan kesal menggumamkan sesuatu. Terakhir keluar Bayu dan Rani sudah tanpa kesombongan dan kegembiraan pagi tadi. Sekarang mereka seperti balon kempes. Sang adik ipar dengan manja menghentakkan sepatu hak tingginya, terus-menerus menarik lengan suaminya dan mengeluh. Mereka berkumpul di bawah papan nama restoran yang terang di pinggir jalan. Mengingat mereka selalu berbicara sangat keras, saya yang duduk di dalam mobil bisa mendengar setiap kata mereka dengan jelas. Bima mengguncang-guncangkan kartu kredit di depan wajah ibunya. Suaranya penuh kebingungan. "Mah, lihat ini. Bima sudah kasih 3 kartu dan semuanya gagal. Kartu kredit diblokir, kartu debit juga tulisannya rekening dibekukan. Manajer restorannya sampai lihatin Bima kayak penipu. Akhirnya terpaksa telepon teman kantor, minta dia transfer cepat buat bayar tagihan 1 juta ini. Malu-maluin, Ma. Benar-benar memalukan." Ibu Ratna dengan tangan di pinggang berteriak di pinggir jalan. "Gimana sih kamu ini Bima? Awal tahun kita makan-makan pesta, kamu malah bikin mama malu di depan semua orang. Uang di rekening kamu yang harusnya urus. Kok bisa diblokir? Jangan-jangan si Citra yang berbuat ulah." Dari pagi ibu sudah lihat mukanya murung terus, sudah curiga ada yang tidak beres. Bima memegangi kepalanya. Penampilannya yang menyedihkan sangat jelas. "Bima tidak tahu Ma, password mobile banking tidak Bima ganti. Kartu kredit kita kan limitnya gabungan. Mungkin ada gangguan sistem di bank karena liburan, nanti pulang." Bima suruh dia cek. Bayu yang berdiri di sebelahnya meludah ke trotoar dan ikut campur dengan kesal. "Gangguan apaan? Kamu itu lebih baik awasi istrimu. Kartu yang tadi siang kamu kasih ke istriku di ATM juga diblokir. Kalau semua uang kamu percayakan sama istri, bisa-bisa kamu jadi gelandangan. R-juta yang kamu kasih ke kami itu, Rani sudah pakai buat DP barang untuk toko kita. Sekarang dari mana kami punya uang tunai buat bantu kamu?" Begitu Bayu mengucapkan kata-kata itu, Ibu Ratna menjadi pucat dan dengan keras memukul bahu anak bungsunya, mendesis dengan suara pelan tapi ketakutan. "Bayu, ngomongnya pelan-pelan. Kalau Citra tahu soal R-juta itu, dia bisa bikin keributan besar. Nanti semua bisa hancur. Mama yang suruh Bima diam-diam ambil uang itu dan kasih ke kalian buat modal. Kalau uangnya tetap di rekening bersama di bawah kontrol Citra, kita tidak akan pernah bisa maju. Kamu malah teriak-teriak di pinggir jalan begini. Kalau ada yang dengar, nanti Mama mau ngeles bagaimana?" Percakapan mereka terekam di perekam suara saya. Kata demi kata jantung saya berdebar kencang bukan karena takut, tetapi karena rasa puas yang mendalam. Sekelompok orang bodoh membahas rahasia seperti itu di tengah jalan. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa setiap kata mereka saat ini adalah paku terakhir di peti mati kesombongan mereka sendiri. Dalam kepanikan karena tidak punya uang tunai untuk naik taksi, Ibu Ratna mulai menelepon semua orang, meminta pinjaman. Dia menelepon adiknya diserang dengan keras mengeluh tentang penyakit mendadak dan butuh uang segera. Tetapi adiknya tampaknya sudah tahu betul sifat saudaranya itu, menolak dengan sopan, gagal meminjam uang. Dia dengan marah menyimpan teleponnya dan melampiaskan kekesalannya pada Bima. "Kamu ini laki-laki tidak berguna. Urus istri sendiri saja tidak bisa. Sekarang tidak ada uang. Kartu diblokir dan di rumah kerabat dari Serang sudah menunggu di lobi. Telepon si Citra itu, suruh dia bawa uang dan jemput kita semua pulang cepat." Bima dengan panik mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon nomor saya. Tentu saja semua nomor mereka sudah saya masukkan ke daftar hitam sejak siang tadi. Dia terus menelepon tetapi tidak berhasil. Wajahnya semakin menyedihkan. Pada saat itu, Ibu Ratna secara kebetulan melihat ke seberang jalan. Tatapannya berhenti pada mobil saya yang terparkir di bawah pohon. Dia menyipitkan mata, mencoba melihat plat nomornya, lalu mulai memukul punggung Bima menunjuk dengan jarinya tepat ke arah saya. Lihat mobil itu. Bukannya itu mobil yang dipakai Citra yang katanya punya temannya. Aku ingat plat nomornya belakangnya 89. Kayaknya dia duduk di dalam mengintip kita. Dasar perempuan kurang ajar.
Sudah berani mempermainkan aku. Dengan kata-kata itu, dia yang mendidih karena marah melangkah ke tengah jalan, berniat menyeberang dan berurusan dengan saya. Dia wajahnya garang, seolah ingin mencabik-cabik saya. Bayu, istrinya, dan Bima juga menatap ke arah saya dengan heran. Saya tersenyum dingin. Semua bukti yang saya butuhkan sudah tersimpan aman di ponsel. Saya tidak punya alasan untuk berdebat dengan orang-orang tidak berpendidikan ini di jalanan. Saya dengan tenang mematikan perekam suara dan menyimpan filenya. Melihat Ibu Ratna berlari melintasi pembatas jalan, saya dengan santai menekan tombol dan menaikkan kaca jendela. Saya memindahkan persneling, menginjak gas. Mesin menderu kuat, mobil melesat maju dengan cepat, meninggalkan ibu mertua saya yang terpaku di tengah jalan dalam kepulan debu. Pertunjukan di depan restoran telah berakhir dengan sempurna. Sekarang saatnya mempersiapkan adegan utama yang akan berlangsung di lobi kompleks apartemen kami. Langit mulai gelap, kota menyalakan lampunya. Jalanan yang bising di siang hari telah berganti dengan cahaya terang papan iklan dan lampu jalan yang kekuningan. Mobil saya dengan mulus memasuki gerbang utama apartemen Mutiara Residence. Angin malam Januari yang berhembus melalui pepohonan di sepanjang jalan internal membawa kesejukan. Berbeda dengan perasaan berat dan menekan yang saya rasakan setiap kali pulang kerja ke keluarga suami, sekarang hati saya ringan dan damai. Semua telah berada di tempatnya. Saya parkir dengan rapi, sekali lagi memeriksa tas berisi semua dokumen hukum dan dengan santai masuk ke lift untuk naik ke lobi di lantai dasar. Di sakantel saya ada 5 kunci mekanis baru yang berkilauan. Mereka adalah simbol kebebasan saya. Dinding tak tertembus yang saya bangun untuk menghentikan mereka yang dengan serakah merampas hasil kerja keras saya. Begitu saya keluar dari lift, pemandangan kacau di area tunggu dekat resepsionis menyambut saya. Sekitar 10 orang dewasa dan anak-anak dengan pakaian lusuh duduk dan berbaring di sofa dikelilingi oleh karung kentang, peti apel, dan banyak tas kresek. Ini adalah kerabat Ibu Ratna dari Serang. Mereka makan kuaci, membuang kulitnya langsung ke lantai marmer yang mengkilap dan mengeluh bahwa manajemen gedung terlalu ketat dan tidak memberi mereka kunci akses lift untuk naik ke apartemen. Beberapa anak tanpa baju berlarian sambil berteriak di sekitar pot bunga tidak mempedulikan teguran petugas kebersihan. Pemandangan kumuh ini hanya membuat saya lelah. Ibu Ratna selama bertahun-tahun tidak berubah, selalu suka pamer dengan seenaknya mengubah rumah saya menjadi hotel gratis untuk membanggakan kekayaan palsunya di hadapan kerabat. Saya berjalan dingin melewati kerumunan itu, langsung menuju meja resepsionis. Bapak Victor, sang manajer, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan wajah tegas mengawasi para satpam. Melihat saya, dia mengangguk sebagai sapaan. Di matanya terbaca simpati yang dalam dari seseorang yang telah banyak melihat kehidupan. Mbak Citra sudah kembali. Lihat apa yang terjadi. Kerabat suami Mbak membuat keributan di sini sejak siang. Saya sudah jelaskan aturan dan permintaan Mbak sebagai pemilik, tetapi mereka menolak pergi. Mereka bersikeras menunggu Bu Ratna untuk menyelesaikan masalah. Saya sudah menambah 3 satpam lagi agar tidak ada yang bisa ke lift. Saya tersenyum berterima kasih. Suara saya lembut tetapi tegas. Terima kasih banyak, Pak Victor dan teman-teman satpam. Saya tahu ini merepotkan Bapak dan merusak pemandangan lobi kita. Tapi hari ini saya harus menyelesaikan ini selamanya. Tolong bantu saya sedikit lagi. Mereka sebentar lagi pasti sampai. Tepat pada saat itu, pintu putar otomatis terbuka. Pengacara Michael Suryo masuk dengan setelan jasnya yang sempurna. Membawa tas kerja kulit hitamnya yang khas. Penampilannya yang percaya diri dan profesional segera menarik perhatian semua orang. Saya menghampirinya, mempersilakannya duduk di meja VIP untuk penghuni yang letaknya cukup jauh dari kerumunan itu. Michael Suryo membuka tasnya, mengeluarkan map yang terlipat rapi dan meletakkannya di atas meja. Selamat malam Ibu Citra, selamat malam Pak Victor. Semua formalitas hukum sudah saya selesaikan siang tadi. Gugatan cerai sepihak dan pembagian harta telah didaftarkan. Permohonan penyitaan aset juga sedang dalam proses dan akan berlaku efektif pada awal hari kerja berikutnya. Jangan khawatir, Ibu Citra. Semua jerat hukum telah dipasang. Mereka tidak punya kesempatan lagi untuk menarik apapun. Bapak Victor mengangguk setuju. Dia mengeluarkan selembar kertas besar dari mapnya di mana tercetak pengumuman dengan huruf merah dan stempel bulat dari manajemen apartemen Mutiara Residence. Ini adalah pemberitahuan internal yang baru saja saya perintahkan untuk dicetak. Di sini dinyatakan dengan jelas bahwa CDR Bima Wijoyo, CDR Ratna, dan pihak-pihak terkait dilarang memasuki area umum dan unit apartemen nomor 1502, yang merupakan milik sah dari CD Citra Wulandari. Saya akan perintahkan satpam untuk menempelkannya di papan pengumuman di lobi dan di dalam lift. Kita harus bertindak resmi dengan dokumen agar mereka tidak punya alasan untuk membuat keributan. Saya melihat pengumuman itu,
merasakan kekuatan besar tumbuh di dalam diri saya. Persiapan saya yang cermat, dukungan Bapak Victor, dan profesionalisme pengacara telah menciptakan dinding yang tak tertembus. Saya bersandar di sofa empuk, melipat tangan di pangkuan, dan menyesap teh kamomil panas yang baru saja dibawakan oleh staf resepsionis. Rasa manis teh dengan sedikit pahit di lidah terasa persis seperti rasa pernikahan saya selama 5 tahun. Saya melirik jam dinding hampir jam malam. Mereka pasti datang ke sini dengan bus atau berjalan kaki dari restoran itu. Penghinaan karena diusir karena tidak punya uang ditambah dengan kelelahan pasti telah membuat mereka sangat marah. Saya menunggu dengan tenang. Panggung telah siap, penonton telah menempati tempat mereka, tinggal menunggu para aktor utama untuk menyelesaikan drama menyedihkan mereka. Waktu berjalan lambat, kebisingan dari kerabat dari kampung perlahan mereda. Mereka lelah dan lapar. Suasana di lobi menjadi tegang seperti senar yang ditarik. Laba-laba telah lama menenun jaringnya, dan sekarang ia hanya perlu menunggu dengan tenang sampai mangsanya terperangkap. Ketenangan saya saat ini adalah senjata paling tajam, siap menembus topeng kemunafikan apapun yang akan segera dikenakan oleh keluarga Bima Wijoyo. Tepat pukul 19.15, sebuah taksi murah berhenti mendadak di depan pintu masuk kompleks. Pintu terbuka dan yang pertama keluar adalah Bima diikuti oleh Ibu Ratna dan pasangan Bayu dengan Rani. Penampilan mereka begitu menyedihkan hingga sulit dipercaya. Pakaian kusut, wajah lelah dan berkeringat. Rani tidak lagi terlihat seperti wanita glamor dengan tas bermerek. Wajahnya masam karena marah dan dia kesulitan berjalan dengan sepatu hak tingginya. Ibu Ratna begitu keluar dari mobil langsung memaki sopir taksi, menuduhnya sengaja berputar-putar untuk menaikkan argo, membuat keributan keras tepat di depan pintu masuk gedung mewah. Dengan ekspresi tidak puas, mereka masuk melalui pintu putar. Kerabat dari Serang yang tertidur di sofa segera terbangun dan mengerumuni Ibu Ratna. Dari segala arah, keluhan menghujani mereka. Tante Ratna, dari mana saja? Kami tunggu dari siang. Lapar sekali, Tante undang kami ke sini. Tapi Satpam tidak izinkan masuk, kami diusir seperti anjing. Kami tidak tahu rumah Tante semewah apa, tapi meninggalkan tamu begini di lobi itu keterlaluan. Ibu Ratna dikelilingi kerumunan dengan rambut acak-acakan. Wajahnya memerah karena marah. Dia menendang bungkusan oleh-oleh dari desa dan berteriak melengking agar kerabatnya diam. Matanya yang tajam seperti silet berkeliling lobi dan berhenti pada saya, yang sedang tenang minum teh di area VIP. Di sebelah saya duduk manajer gedung Bapak Victor dan seorang pria asing dengan setelan mahal. Kemarahan yang ditahannya sejak siang meledak. Ibu Ratna menyingsingkan lengan bajunya dan mendorong semua orang menerjang ke arah meja kami. Seperti predator mengejar mangsa. Bayu, Rani, dan Bima segera mengikutinya, siap mencabik-cabik saya. Oh, bagus sekali kamu ya. Kamu yang berani-beraninya memblokir kartu dan mengunci rumah supaya kerabatku tidak bisa masuk. Kamu sudah gila ya? Berani-beraninya kamu sama mertua akan kuajar kamu, dia berteriak dan mengayunkan tangannya untuk memukul saya. Tetapi tangannya yang kasar tidak sempat menyentuh wajah saya. Sebuah penghalang kuat menahannya. Pengacara Michael Suryo melangkah maju dengan tubuhnya yang tinggi, dan tegap melindungi saya dari mertua yang marah. Dia merapikan kerajasnya, dan dengan dingin menatap wajah wanita itu yang berkerut karena amarah. Ibu, mohon jaga jarak dan pilih kata-kata Anda. Ancaman, penghinaan terhadap kehormatan dan martabat, serta percobaan penganiayaan di tempat umum dapat membawa Anda ke kursi pesakitan. Saya Michael Suryo, kuasa hukum dari klien saya, Ibu Citra Wulandari. Semua pertanyaan yang ingin Anda sampaikan silakan tujukan kepada saya. Ibu Ratna membeku, tangannya tergantung lemas di udara. Bima berlari untuk menopang ibunya dan dengan ngeri menatap pengacara. Lalu dia menunjuk saya dengan jarinya, suaranya bergetar karena syok. Citra, apa yang kamu lakukan, pengacara Fanci ini? Kamu sudah gila. Hanya karena tadi pagi aku tidak mengajakmu bakar-bakar sate. Kamu marah dan membuat semua drama dengan kartu dan kunci ini. Dan sekarang kamu bawa pengacara. Kamu tahu betapa malunya aku dan mama di depan kerabat? Jangan bawa masalah keluarga keluar rumah. Jangan keterlaluan. Saya perlahan berdiri menepis debu imajiner dari gaun hitam saya. Saya menatap lurus ke matanya yang panik dan tersenyum dingin dan menusuk. Masalah keluarga. Pintu rumah itu sudah kuganti kuncinya siang tadi. Kamu dan keluargamu tidak akan pernah lagi melangkahi ambangnya. Aku di sini hari ini bukan untuk membuat drama atau berdebat karena makan malam murah. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa gugatan cerai dan permohonan penyitaan seluruh harta bersama sudah kumasukkan ke pengadilan. Mulai sekarang kita akan berbicara dengan bahasa hukum. Kerabat dari Serang yang berdiri di sekitar terkesiap kaget. Mereka mulai berbisik-bisik menunjuk-nunjuk Ibu Ratna dan Bima. Bayu yang berdiri di belakang tidak tahan dan melompat ke depan. Kamu sudah gila ya?
Apartemen ini disewa oleh kakakku. Uang untuk keluarga ini dia yang cari. Apa hakmu mengusir kami ke jalanan? Apa hakmu memblokir kartu? Kamu pikir karena kamu punya pengacara, kamu bisa berbuat seenaknya. Michael Suryo tidak membuang-buang kata untuk orang yang tidak sopan. Dia mengeluarkan salinan sertifikat hak milik yang dilegalisir notaris dari tas kerjanya dan mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Suaranya terdengar keras dan jelas di seluruh lobi. Mohon perhatian semuanya. Unit apartemen nomor 1502 di gedung ini adalah milik pribadi dari Ibu Citra Wulandari yang diperoleh sebelum menikah, keluarga dari CDR. Bima Wijayo sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan atau hak tinggal atas properti ini. Tuntutan Ibu Citra untuk mengusir keluarga Wijoyo dan melarang mereka masuk adalah sepenuhnya sah secara hukum. Pada saat itu, Bapak Victor juga melangkah maju menunjuk ke papan pengumuman di dekat lift. Pihak manajemen juga telah mengeluarkan pemberitahuan resmi yang menuntut Sri Ratna SDR, Bima, dan semua kerabat mereka untuk segera meninggalkan lobi. Satpam berhak menggunakan kekuatan jika terjadi pelanggaran ketertiban umum. Kebenaran yang terungkap begitu cepat dan tanpa ampun membuat keluarga suami saya terpaku. Ibu Ratna membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya yang merah padam berubah menjadi pucat pasi. Dia menoleh ke anaknya dengan kebingungan dan pertanyaan bisu di matanya. Bima hancur. Dia tahu kebenaran tentang apartemen itu. Tetapi karena rasa malu yang palsu, dia telah membohongi seluruh keluarganya selama bertahun-tahun. Sekarang boroknya pecah dan dia dipermalukan di depan semua kerabatnya. Penghinaan ini lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Bima tiba-tiba mengubah taktik, matanya memerah. Dia melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya dengan sikap memohon dan berbicara dengan nada memelas yang selalu digunakannya untuk memanipulasi saya. Citra, aku mohon. Tenanglah. Kita sudah 5 tahun hidup bersama. Perasaan kita begitu dalam. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku tahu. Belakangan ini aku sibuk kerja, kurang perhatian sama kamu. Mama sudah tua, kadang bicaranya tidak dipikirkan. Kamu kan menantu, maklumilah. Kalau kamu usir kami ke jalanan tengah malam begini, bagaimana kami akan hidup? Tarik gugatanmu. Kumohon, aku janji mulai hari ini aku akan baik sama kamu. Aku akan perbaiki semuanya. Air mata buaya mengalir di wajahnya. Jika ini adalah Citra yang dulu, saya mungkin akan goyah. Luluh oleh kata-kata manis yang palsu itu. Tapi Citra yang sekarang hatinya terbuat dari es. Saya mengangkat dagu. Tatapan saya tajam seperti belati menembus jiwanya yang gelap. Perasaan dan kamu tidak malu mengucapkan kata-kata itu? Di mana perasaan itu saat kamu dan ibumu merencanakan cara merebut warisan almarhum ayahku? Di mana perasaan itu saat kamu diam-diam menarik semua tabungan bersama kita 200 juta dan memberikannya kepada adikmu untuk foya-foya? Turunkan kepala munafikmu, Bima. Peranmu sebagai suami teladan sudah berakhir. Kata-kata baja saya terdengar seperti pukulan mematikan terakhir, menghancurkan semua lini pertahanan mereka. Konfrontasi mencapai puncaknya dan saya tahu kemenangan ada di tangan saya, mulai malam ini. Bagi orang-orang serakah ini, dimulailah jalan panjang penebusan dosa. Begitu kata-kata saya terdengar, keheningan yang menyesakan menyelimuti lobi yang luas itu. Suasana tegang berganti dengan keterkejutan massal. Beberapa detik kemudian, seolah bendungan pecah, riuh bisikan pun terdengar. Para tetangga yang lewat berhenti membentuk lingkaran di sekitar keluarga suami saya. Bima berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Tangan yang baru saja ditangkupkan dalam permohonan kini tergantung lemas dan gemetar. Ibu Ratna membuka matanya lebar-lebar. Bibir tipisnya terkatup rapat hingga memutih. Dia kehilangan kata-kata. Saya tidak memberi mereka kesempatan sedikitpun untuk membela diri atau memainkan peran sebagai korban. 5 tahun kesabaran telah menempa hati saya menjadi baja dan pikiran saya menjadi dingin. Saya menoleh ke arah Michael Suryo dan mengangguk. Dia mengeluarkan setumpuk tebal dokumen dari tas kerjanya. Itu adalah rekening koran dengan stempel merah yang saya dapatkan siang tadi. Saya melangkah maju, mengambil kertas-kertas itu dan melemparkannya tepat ke dada Bima. Lembaran-lembaran putih saksi pengkhianatannya berterbangan di udara dan menghujani lantai marmer yang mengkilap. Saya mengangkat dagu, suara saya tegas, setiap kata seperti ujung pisau yang menusuk topeng kemunafikan mereka. Ambil Bima dan lihat baik-baik. Buka matamu dan baca angka-angka itu. 200 juta hasil keringat dan darahku yang kutabung untuk keluarga ini. Kamu transfer diam-diam ke rekening adik iparmu, Rani, dengan dalih pinjaman tanpa bunga. Kamu pikir aku bodoh? Kamu menipuku menghamburkan harta bersama kita untuk memberi makan kerabatmu. Dan sekarang kamu berani bicara padaku tentang perasaan suami istri. Kata-kata saya terdengar seperti guntur di siang bolong.
Kerabat dari Serang mendengar tentang 200 juta membelalakan mata mereka. Bayu dan Rani yang berdiri di belakang mundur, menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan menghakimi. Ibu Ratna sadar bahwa rencana mereka telah terbongkar di depan semua orang dengan panik mencoba membela diri. Kamu bohong, anakku juga bekerja cari uang. Kalau dia pinjamkan uang untuk bisnis adiknya, apa salahnya? Kamu ini istri, tapi hitung-hitungan sama keluarga suami, menantu tidak tahu berterima kasih. Saya tertawa. Tawa pahit saya mensahanti seluruh lobi. Bahkan dalam situasi bahasa sasari ani dia masih mencoba memutarbalikkan fak. Saya mengeluarkan flash drive perak dari tas saya dan menyerahkannya kepada Michael Suro. Dia segera menyambungkannya ke tabletnya dan menyalakan suara dengan volume penuh. Suara melengking dan sinis Ibu Ratna serta nada datar dan penuh perhitungan Bima memenuhi seluruh ruangan. Setiap kata tentang rencana mereka untuk memaksa saya membalik nama apartemen, diam-diam menarik tabungan bersama untuk Bayu dan Rani. Dan semua penghinaan mereka terhadap saya, semuanya dipertontonkan di depan umum. Begitu rekaman selesai, badai kemarahan yang sesungguhnya meletus. Kebenaran yang telanjang telah menelanjangi semua keserakahan, kekejaman, dan amoralitas keluarga suami saya. Opini publik yang selalu berpihak pada kebenaran kini menghantam mereka. Mereka telah menghancurkan sisa-sisa martabat mereka sendiri dengan tangan mereka. Salah satu kerabat jauh Bima dengan marah melemparkan apel yang dipegangnya ke lantai dan sambil menunjuk Ibu Ratna berteriak, "Ya Tuhan, Ratna, apa yang sudah kamu lakukan di kampung? Kamu pamer ke semua orang. Kalau anakmu beli apartemen dan mobil di Jakarta, undang kami ke sini liburan. Katanya mau hidup mewah. Ternyata kalian ini cuma pencuri, numpang hidup di rumah menantu, dan merencanakan kejahatan untuk merebut hartanya. Di keluarga Wijoyo tidak pernah ada orang tak tahu malu seperti kamu dan anakmu. Kami malu sekali. Bagaimana mau lihat muka orang-orang di kampung nanti?" Para tetangga juga tidak tinggal diam. Seorang wanita tua dari lantai bawah dan berkata dengan nada menghina, "Siapa menanam, dia yang akan menuai. Saya lihat Neng Sitra ini kerja keras dari pagi sampai malam untuk seluruh keluarga. Bahkan tidak pernah beli baju baru untuk dirinya sendiri. Sementara ibu mertua dan adik iparnya cuma dandan dan jalan-jalan. Orang tidak tahu berterima kasih dan serakah seperti ini tempatnya di penjara. Diusir dari rumah itu masih terlalu ringan." Ibu Ratna mendengar kutukan dari kerabatnya sendiri dan para tetangga terhuyung dan jatuh ke sofa. Dia memegangi jantungnya terengah-engah dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Bayu dan Rani melihat situasi memburuk, mencoba menyelinap keluar, tetapi dihentikan oleh para pemuda dari kalangan kerabat dan dimarahi habis-habisan. Melihat keluarganya hancur, Bima akhirnya patah. Seluruh harga dirinya sebagai laki-laki telah diinjak-injak. Sambil terhuyung, dia mendekati saya dan berlutut di kaki saya. Air mata dan ingus mengalir di wajahnya yang pucat. Dia mengulurkan tangan, mencoba meraih ujung mantel saya. "Citra, aku salah. Maafkan aku, 1000 kali. Maafkan aku. Ingatlah 5 tahun kehidupan kita. Ingat bagaimana aku merawatmu saat kamu sakit. Tolong tarik gugatanmu. Uangnya akan kupaksa Bayu kembalikan sampai lunas. Jangan usir kami dan Mama ke jalan. Setelah dipermalukan seperti ini di depan kerabat, Mama tidak akan kuat. Kasihanilah aku." Saya dengan dingin mundur selangkah, menghindari sentuhan kotornya. Saya menatap pria yang berlutut di hadapan saya dan tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Semuanya sudah terlambat. Air matanya saat ini disebabkan oleh ketakutan kehilangan sandaran finansial dan reputasi, bukan karena penyesalan atas rasa sakit yang ditimbulkannya pada saya. Perasaan kita selama 5 tahun sudah lama kamu dan ibumu kubur. Tuhan tidak tidur. Balasan itu cepat atau lambat akan datang dan kalian sendiri yang mengundangnya. Biarkan hukum yang menyelesaikannya. Mulai saat ini, antara aku dan keluargamu semuanya sudah berakhir. Jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Saya berbalik mengangguk berterima kasih kepada Bapak Victor lalu mengajak Michael Suryo untuk pergi. Berbalik badan saya berjalan lurus ke pintu keluar utama. Di belakang saya tertinggal isak tangis Bima dan teriakan kacau para kerabat. Tetapi saya tidak pernah menoleh ke belakang. Keluar melalui pintu kaca transparan, saya menghirup dalam-dalam udara malam yang dingin. Kegelapan telah tertinggal di belakang, digantikan oleh cahaya kebebasan yang kini menerangi jalan saya. Meninggalkan kekacauan dan kebisingan di lobi, saya pergi. Jalanan malam terasa jauh lebih tenang. Angin segar Januari masuk melalui jendela mobil yang sedikit terbuka. Perasaan terlepas dari belenggu yang menekan saya selama 5 tahun membuat tubuh saya terasa ringan. Tidak akan ada lagi yang memaksa saya bangun sebelum fajar untuk memasak dan membersihkan rumah. Tidak akan ada lagi tatapan tajam dan celaan. Tidak perlu lagi menghemat setiap rupiah di pasar untuk menyenangkan orang-orang yang tidak tahu batas.
Mulai sekarang saya akan hidup hanya untuk diri saya sendiri. Saya tidak pergi ke tempat asing. Saya berbelok ke sebuah jalan tua di pusat kota. Berbeda dengan kompleks-kompleks baru yang bising, di sini suasananya tenang dan damai. Saya parkir di depan sebuah toko dengan fasad lebar. Di atasnya tergantung papan nama kayu dengan tulisan anggun. Galeri Ukiran Kayu Santoso. Ini adalah usaha seumur hidup ayah saya. Tempat yang menyimpan kenangan terhangat masa kecil saya. Saat ini toko dikelola oleh Paman Andre, seorang pengrajin kayu tua dan saudara angkat ayah saya. Toko sudah tutup saat itu, tetapi saya tahu Paman Andre sering menginap di loteng di belakang untuk menjaga barang dagangan. Saya mendekat dan mengetuk pelan pintu besi. Sesaat kemudian terdengar derit dan pintu sedikit terbuka. Dari celah itu muncullah Paman Andre. Matanya menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan saat mengenali saya. Paman Andre, selamat malam, maaf mengganggu selarut ini. Ada yang perlu saya bicarakan segera. Paman Andre dengan cepat membuka pintu dan membawa saya ke ruang duduk kecil yang beraroma kayu cendana. Dia menuangkan secangkir teh hijau panas dan bertanya dengan cemas, "Ada apa nak? Kenapa kamu datang tengah malam begini? Bicaralah pelan-pelan. Paman selalu siap membantu. Setelah ayahmu tiada, Paman sudah menganggapmu seperti anak Paman sendiri." Saya mengambil cangkir itu dan uap hangatnya menghangatkan wajah saya. Saya perlahan menceritakan semua yang terjadi hari ini tentang keputusan untuk bercerai dan bagaimana keluarga suami dipermalukan di lobi apartemen. Mendengar cerita saya, wajah baik Paman Andre menjadi muram karena marah. Dia memukul meja dengan keras. Kurang ajar. Waktu pertama kali Paman lihat si Bima itu, dia kelihatannya pendiam, sopan. Paman kira dia orang baik, akan menyayangi dan menghargaimu. Ternyata seluruh keluarganya serigala berbulu domba. Baguslah kamu sadar tepat waktu dan mengumpulkan bukti untuk melindungi hartamu. Ayahmu di alam sana pasti sedih mendengarnya, tapi dia juga akan bangga melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang kuat dan tegas. Saya tersenyum dan menatapnya dengan mantap. Terima kasih, Paman. Saya datang ke sini dengan permintaan yang sangat penting. Mulai besok, tolong ganti semua kunci di toko ini. Jika ibu mertua saya, Bima, atau siapapun dari keluarga mereka datang, jangan biarkan mereka masuk dan jangan katakan apa-apa. Mereka sekarang putus asa dan bisa datang ke sini untuk membuat keributan atau meminta sesuatu. Apartemen itu sudah saya jual. Begitu semua dokumen selesai, saya akan mengambil alih ruko ini dan mengubahnya menjadi kafe buku seperti yang pernah diimpikan ayah. Paman Andre mengangguk dengan tegas menepuk dadanya. Kamu bisa andalkan Paman, ini tanah ayahmu. Dan tidak ada orang asing yang berani masuk dan merusaknya. Kamu urus saja pengadilan dengan tenang. Ruko ini biar Paman yang jaga, akan Paman bereskan semuanya. Siapkan untuk hari saat kamu mulai renovasi. Setelah membahas semuanya dengan Paman Andre, saya pamit agar dia bisa istirahat. Saya berkendara ke sebuah hotel bintang 5 di tepi danau dan memesan kamar mewah untuk tinggal beberapa hari sementara apartemen terjual. Saat saya check-in di resepsionis, seorang gadis dengan seragam elegan tersenyum sopan dan memberikan saya sebuah amplop tertutup. Ibu Citra, beberapa waktu lalu ada seorang pria yang mengaku sebagai suami Anda dan meninggalkan ini untuk Anda. Katanya dia tidak bisa menghubungi Anda dan meminta agar ini diserahkan langsung. Dia terlihat sangat lelah dan sedih. Menunggu lama di lobi sebelum pergi. Saya mengerutkan kening dan mengambil amplop itu. Tidak perlu menebak untuk tahu bahwa Bima dengan sisa uangnya telah mengikuti saya sampai ke hotel. Sifat keras kepala dan pengecutnya selalu membuatnya berpegang pada harapan terakhir sekalipun itu sangat tipis. Saya berterima kasih pada gadis itu, mengambil barang bawaan saya dan naik ke kamar. Kamar hotel itu luas dengan desain mewah bernuansa hangat. Saya melemparkan tas ke sofa, duduk dan dengan dingin merobek amplop itu. Di dalamnya ada sebuah kotak beludru merah yang sudah usang dan sepucuk surat yang ditulis tergesa-gesa di selembar kertas bergaris. Saya membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin perak murah dengan desain kuno. Ini adalah cincin yang Bima berikan pada ulang tahun pertama hubungan kami saat masih kuliah. Saat itu dia memegang tangan saya dan bersumpah. Meskipun cincin itu murah, di dalamnya terkandung cinta yang paling tulus dan murni, dan dia akan berusaha seumur hidupnya, agar saya tidak kekurangan apapun. Saya tersenyum kecut dan mengambil surat itu. Tulisan yang tidak rapi itu penuh dengan keluhan dan permohonan. Bima meminta saya mengingat masa lalu, menyalahkan ibunya atas segalanya, bersumpah akan berubah, memutuskan hubungan dengan keluarga Bayu, dan mengabdikan seluruh dirinya untuk saya. Dia menggunakan kenangan lama untuk membangkitkan belas kasihan. Mencoba memanipulasi wanita yang menurutnya masih mencintainya. Tapi dia salah. Cinta yang tulus tidak sejalan dengan keserakahan. Cinta tidak hidup dalam perhitungan yang rendah. Cincin perak yang dulu menjadi simbol cinta masa muda,
kini hanyalah perwujudan dari barang murahan dan kepalsuan. Saya perlahan berdiri, mengambil cincin dan surat itu, berjalan ke tempat sampah di dekat meja rias. Dan tanpa ragu sedetik pun, saya membuka tangan saya. Cincin dan surat itu jatuh ke dasar. Selamanya memutus semua hubungan dengan masa lalu yang penuh kebohongan. Saya pergi ke kamar mandi, dan berendam di air hangat dengan beberapa tetes minyak lavender yang menenangkan, kotoran, kelelahan, dan energi negatif hari ini terhanyut oleh air. Keluar dari kamar mandi, saya mengenakan jubah sutra yang lembut, mengeringkan rambut panjang saya dan berbaring di tempat tidur empuk yang beraroma spray segar. Di luar jendela, lampu-lampu berkelip di permukaan danau yang tenang. Saya menutup mata dan senyum lega yang tipis muncul di bibir saya. Ini adalah tidur paling nyenyak dan tenang selama 5 tahun terakhir. Masa lalu yang menghinakan telah dikunci dan dibuang. Besok saat bangun, saya akan menghirup udara kebebasan, siap menyambut kehidupan baru yang cerah dan membanggakan yang menanti di depan. Matahari pagi yang cerah pada tanggal 7 Januari menembus tirai tipis dengan lembut membangunkan saya dari tidur lelap. Sudah lama saya tidak tidur senyak ini tanpa mimpi buruk, tanpa terkejut oleh dengkuran Bima atau batuk malam ibu mertua yang meminta air. Saya meregangkan tubuh, menghirup dalam-dalam aroma serai yang menguar di kamar hotel mewah. Perasaan ringan dan berenergi memenuhi tubuh saya. Seperti saat berusia 19 tahun sebelum saya masuk ke dalam lingkaran setan pernikahan saya yang malang, saya bangun dengan santai, merapikan diri, dan mengenakan gaun sutra elegan berwarna krem. Turun ke restoran hotel untuk sarapan, saya memilih meja di dekat jendela dengan pemandangan danau yang tenang. Sambil menyeruput kopi hitam panas, saya menelusuri berita pagi di ponsel. Membuka feed berita portal lokal, saya langsung melihat video viral dengan judul yang mencolok keluarga buat onar di lobi apartemen mewah serang satpam dan melawan polisi. Saya menyesap kopi dan dengan tenang menekan tombol putar. Di video yang direkam oleh salah satu penghuni ibu mertua saya, Ibu Ratna, dengan rambut acak-acakan berteriak histeris dan berguling-guling di lantai di depan pos keamanan apartemen Mutiara Residence. Dia memaki manajemen gedung dengan kata-kata kotor dan mencakar seorang satpam muda. Adik Bima Bayu dengan wajah merah karena alkohol mencoba melemparkan kursi plastik ke meja resepsionis. Bima dengan panik mencoba menenangkan mereka, tetapi tidak berhasil. Kerabat dari Serang dengan panik mengambil barang-barang mereka dan lari. Di akhir video, dengan sirene meraung, 2 mobil polisi tiba. Petugas polisi dengan cepat meringkus Ibu Ratna dan Bayu dan membawa semua yang terlibat ke kantor polisi karena mengganggu ketertiban umum pada malam hari. Balasan datang dengan sangat cepat. Kemarin malam mereka masih penuh kesombongan, merasa berhak menentukan nasib orang lain, menginjak-injak hukum dan martabat manusia, dan sekarang mereka harus merayakan liburan di kantor polisi. Rasa malu ini tidak diragukan lagi akan membekas seumur hidup mereka. Saya mematikan ponsel. Hati saya tenang seperti permukaan danau, saya tidak merasa senang atau kasihan pada mereka. Bagi saya, mereka sekarang hanyalah orang asing yang membayar harga atas keserakahan dan kekejaman mereka. Setelah sarapan, saya langsung pergi ke kantor pusat bank. Kemarin saya hanya meminta pembekuan darurat rekening. Hari ini saya perlu menutup semua akun lama secara permanen untuk selamanya menutup celah apapun bagi mereka untuk menarik uang. Petugas bank setelah memeriksa dokumen saya dengan teliti, dengan cepat melakukan semua operasi di sistem, semua kartu tambahan atas nama Bima, semua rekening tabungan bersama yang dia curi diblokir dan dihapus selamanya. Begitu saya keluar dari bank, telepon berdering. Itu adalah pengacara Michael Suryo. Suaranya hari ini terdengar bersemangat dan percaya diri. Selamat pagi, Ibu Citra. Saya telepon untuk memberitahu 2 berita penting. Pertama, permohonan penyitaan aset yang saya ajukan kemarin telah diterima dan disetujui secara darurat oleh pengadilan pagi ini. Bima Wijoyo tidak bisa lagi menarik aset apapun. Kedua, dan ini yang paling penting, detektif swasta yang saya sewa telah mengumpulkan bukti foto dan rekening koran yang mengonfirmasi bahwa Bima Wijoyo selama hampir 2 tahun diam-diam memelihara seorang wanita simpanan di sebuah apartemen sewaan di Jakarta Selatan. Semua biaya sewa dan pembelian barang-barang mahal untuknya dibayar dari kartu gajinya. Sementara kepada Anda, dia mengatakan bahwa perusahaan sedang merugi untuk menghindari kontribusi pada anggaran keluarga. Saya terpaku, mencengkeram ponsel dengan erat, memelihara wanita simpanan. Ternyata kebusukan pria ini tidak terbatas pada menuruti ibunya untuk mencuri uang dari istri demi adiknya. Dia juga dengan kurang ajar berselingkuh di belakang saya. Selama 2 tahun itu, saat dia pura-pura pergi dinas keluar kota, saat dia menolak keintiman dengan alasan lelah, sepanjang waktu itu dia menghabiskan tenaga dan uangnya untuk wanita lain. Rasa jijik menusuk tenggorokan saya, tetapi pikiran kuat saya segera menahannya. Bukti ini adalah pukulan telak yang sempurna.
Saya menarik napas dalam-dalam dan menjawab pengacara dengan nada yang sangat tenang. Terima kasih, Pak Michael. Tolong siapkan kasus ini dengan cermat. Perselingkuhan dan penggunaan dana bersama untuk membiayai wanita simpanan adalah pelanggaran berat terhadap hukum perkawinan. Saya ingin dia mengembalikan setiap rupiah yang dihabiskan tidak pada tempatnya. Kita akan bertemu di pengadilan sebagai pemenang mutlak. Menutup telepon. Saya belum sempat sampai ke parkiran ketika telepon berdering lagi. Kali ini dari Anton, agen properti. Suaranya penuh kegembiraan. Ibu Citra, selamat tahun baru. Apartemen ibu sudah ada pembelinya, sudah memberikan uang tanda jadi, tinggal menunggu keputusan ibu untuk tanggal penandatanganan akad jual beli. Ini pasangan suami istri yang baru pulang dari luar negeri. Mereka sangat suka lokasi dan desain apartemennya. Mereka siap membeli dengan harga yang ibu tawarkan. Pembayaran tunai 100% tanpa KPR. Yang penting transaksi bisa diselesaikan minggu ini. Silakan datang ke kantor untuk menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Kabar baik datang bertubi-tubi dan suasana hati saya melambung. Saya segera pergi ke kantor agen. Semua formalitas diselesaikan dengan cepat dan jelas. Memegang bukti transfer uang tanda jadi sebesar 200 juta. Saya sadar bahwa saya telah benar-benar putus hubungan dengan tempat yang penuh kenangan menyakitkan. Mendapat uang itu, saya tidak menunda-nunda. Saya meminta Anton untuk mencarikan saya apartemen lain. Syarat saya sederhana, tidak terlalu besar. 1 kamar tidur, tetapi di lantai tinggi dengan keamanan yang baik, dan yang terpenting dengan pemandangan ke arah sungai. Anton ternyata seorang profesional sejati. Sore itu juga dia menunjukkan kepada saya sebuah apartemen di lantai 20 yang sepenuhnya sesuai dengan keinginan saya. Berdiri di balkon yang luas, ditiup angin dan menatap aliran sungai yang tenang dalam cahaya senja. Saya tanpa ragu setuju untuk membelinya. Ini akan menjadi sarang baru saya di mana tidak ada tempat untuk kebohongan dan air mata. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kesibukan yang menyenangkan. Pengurusan dokumen properti saya serahkan sepenuhnya kepada Anton. Sisa waktu saya curahkan untuk tokoh ayah. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan lama, memutuskan untuk menjadi tuan atas hidup saya sendiri. Paman Andre membantu saya membersihkan ruko, saya sendiri yang menggambar desain interiornya. Dinding tua dicat dengan warna krem yang hangat, rak-rak kayu kuno saya ubah menjadi rak buku besar hingga ke langit-langit. Saya memesan perabotan kayu sederhana, tanaman hijau dalam pot, dan pencahayaan yang hangat. Saya akan membuka kafe buku tempat orang-orang yang mencintai ketenangan bisa minum secangkir teh wangi, membaca buku bagus, dan beristirahat dari hiruk-pikuk. Ini adalah impian masa gadis saya, yang harus saya tunda demi mencoba menjadi istri dan menantu yang baik. Sekarang saya membangunnya dari nol dengan tangan saya sendiri. 1 minggu penantian berlalu sekejap, pagi ini langit di atas kota cerah dan tak berawan. Sinar matahari keemasan jatuh di tangga pengadilan negeri. Kehangatannya mengusir dinginnya musim hujan yang lalu. Saya mengenakan setelan bisnis biru muda. Rambut terikat rapi, riasan sederhana, namun menonjolkan tekad saya. Dengan bangga dan percaya diri, saya menaiki tangga. Di samping saya, berjalan pengacara Michael Suryo dengan tas kerjanya yang penuh dengan bukti tak terbantahkan, percaya diri dan tenang. Di ruang sidang, suasananya khidmat dan sunyi. Keluarga Bima Wijoyo sudah ada di sana. Melihat mereka, saya hampir tidak mengenali mereka. Hanya dalam seminggu, mereka telah berubah drastis. Bima mengenakan kemeja kusut, tidak bercukur dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya yang penuh keputusasaan. Di bangku penonton, duduk Ibu Ratna. Dia menua sekitar 10 tahun. Rambutnya tampak lebih banyak uban, wajahnya kelabu dan kuyu. Penangkapan. Keharusan berlari mencari pinjaman untuk pengacara. Semua itu telah menguras tenaga terakhir mereka. Bayu dan Rani tidak terlihat, mungkin takut konfrontasi karena masalah 200 juta itu. Mereka bersembunyi entah di mana. Sidang dimulai di bawah pimpinan hakim yang tegas. Ketika tiba waktunya untuk berbicara, Michael Suryo berdiri tegak dan dengan suara lantang dan jelas menyampaikan argumennya. Dia secara berurutan menyajikan bukti-bukti harta bawaan saya, sertifikat kepemilikan, surat wasiat ayah. Pengacara Bima mencoba membantah, mengklaim bahwa Bima telah menginvestasikan uang untuk renovasi dan pembelian perabotan dan menuntut bagian. Tetapi Michael Suryo segera menunjukkan rekening koran yang membuktikan bahwa semua biaya dibayar dari kartu kredit dan gaji pribadi saya. Tidak ada satuan transfer dari Bima yang membuktikan kontribusinya. Puncaknya adalah pembahasan tentang pembagian harta bersama. Bukti transfer 200 juta ke rekening Rani diletakkan di meja hakim. Bersamaan dengan itu, rekaman audio percakapan ibu dan anak di restoran. Hakim mengerutkan kening dan dengan suara tegas menanyai Bima tentang penggelapan aset yang disengaja. Bima tergagap, keringat mengucur deras darinya.
dia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Dan pukulan telak terakhir dilancarkan ketika Michael Suryo menyajikan bukti perselingkuhan Bima kepada pengadilan. Foto-foto di mana dia berpelukan dengan wanita simpanan mudanya di depan apartemen sewaan, strok pembelian perhiasan dan pakaian mahal dari kartu gajinya. Semuanya diletakkan di atas meja. Ruang sidang menjadi riuh. Ibu Ratna yang duduk di barisan penonton terkesiap dan memegangi jantungnya. Dia selalu membanggakan putranya yang baik dan teladan. Dan sekarang kebenaran yang terungkap di depan semua orang telah merenggut sandaran terakhirnya. Bima benar-benar hancur, lututnya gemetar. Dia menundukkan kepalanya ke meja dan menangis tersedu-sedu. Semua pembelaannya hancur oleh bukti-bukti sekuat baja. Setelah bermusyawarah, hakim dengan lantang membacakan putusan. Berkat bukti-bukti yang kuat, hukum berpihak pada saya. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai saya. Mengenai properti, apartemen, dan ruko komersial diakui sebagai milik pribadi saya. Pengadilan mewajibkan Bima Wijoyo untuk mengembalikan 200 juta yang dia transfer secara sewenang-wenang kepada adiknya, serta mengganti semua dana yang dihabiskan untuk membiayai wanita simpanannya. Mengenai sisa tabungan bersama dengan mempertimbangkan pelanggaran berat kesetiaan perkawinan oleh Bima, kekerasan psikologis, dan penggelapan aset, pengadilan memutuskan bahwa saya mendapatkan 80% dari jumlah tersebut, sementara Bima hanya 20%. Selain itu, dia diwajibkan membayar sejumlah besar uang sebagai kompensasi kerugian moral kepada saya. Saya meraih kemenangan yang gemilang dan mutlak. Tidak ada ampun bagi mereka yang dengan sengaja menghancurkan hidup orang lain. Keluar dari gedung pengadilan, saya memejamkan mata karena silau matahari. Udara bebas yang bersih memenuhi dada saya. Michael Suryo memberi selamat kepada saya dan pergi. Saya berhenti sejenak di tangga, memandangi lalu lintas yang ramai. Tiba-tiba dari belakang terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Saya berbalik, Bima berlari ke arah saya terhuyung-huyung, matanya merah dan bengkak, bahunya terkulai. Dia tampak menyedihkan, dia berhenti 2 langkah dari saya. Bibirnya bergetar dalam upaya terakhir untuk memperbaiki sesuatu. Citra, aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang di kantor. Mereka tahu tentang skandal ini dan akan memecatku. Mama baru saja dibawa ke rumah sakit karena krisis hipertensi. Aku mohon demi masa lalu kita. Maafkan aku setidaknya soal kompensasi itu. Aku sudah di ambang batas. Saya menatap lurus ke mata putus asa pria yang pernah menjadi suami saya. Sifat pengecutnya menjijikan, bahkan di saat-saat terakhir dia hanya bisa memohon belas kasihan alih-alih dengan jantan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Saya menggelengkan kepala. Wajah saya dingin seperti es. Putusan sudah dijatuhkan. Itu uangku, hasil keringat dan darahku, dan aku tidak akan menyerahkan sepeser pun. Jalan ini, kalian dan ibumu yang pilih sendiri. Saat kalian berencana mengeksploitasi dan merampok warisan ayahku, apa kalian berpikir bahwa aku juga bisa berada di ambang batas? Bayarlah utangmu, Bima. Hiduplah dengan baik, dan kusarankan jangan lagi merusak hidup wanita manapun. Setelah mengatakan itu, saya dengan tegas berbalik dan pergi, tidak pernah menoleh ke belakang. Teriakan putus asanya tenggelam dalam kebisingan arus kota. Saya mendekati mobil saya, duduk di belakang kemudi. Mobil bergerak dengan mulus. Saya menyalakan musik dan kabin dipenuhi melodi musim semi yang ceria. Dengan percaya diri, saya menginjak gas dan mobil melaju ke depan, meninggalkan kegelapan masa lalu, rasa sakit, air mata, dan para pengkhianat. Di depan ada jembatan di atas sungai, apartemen nyaman saya di lantai 20 yang bermandikan cahaya, dan kafe buku saya yang menunggu pembukaannya. Sinar matahari yang cerah bersinar melalui kaca depan memantulkan wajah seorang wanita yang kuat, bebas, dan bahagia. Kehidupan baru saya dimulai pada saat ini juga. Meninggalkan putusan pengadilan, dan mereka yang membayar harga atas keserakahan tanpa batas mereka, saya melaju menuju cahaya. Nasib seorang wanita pada akhirnya bergantung pada dirinya sendiri, menahan kekejaman berarti kejam pada diri sendiri. Pengorbanan hanya berharga jika dibenarkan. Dan kebahagiaan sejati dimulai saat kita menemukan keberanian untuk melepaskan masa lalu, untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih para pendengar sekalian telah meluangkan waktu untuk kisah ini. Saya doakan Anda semua sehat selalu, damai dalam keluarga, dan bahagia tanpa batas. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan berlangganan saluran ini untuk mendukung kami dan mendengar banyak kisah menarik lainnya di masa depan. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.